Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak Umi sekalian. Apa kabar semuanya? Ya, semoga anak-anak Umi di pagi hari ini berada dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di pagi hari ini kita dapat melanjutkan pembelajaran kita, pelajaran Al-Qur'an hadis bersama Umi Sarifah Rodiah SAG. Terlebih dahulu, marilah sama-sama kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun materi kita pagi hari ini adalah Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Tujuannya agar anak-anak Umi mengetahui mengapa Al-Quran dan hadis itu dikatakan sebagai pedoman hidup. Apa yang harus kita lakukan sesuai anjuran Al-Quran dan hadis. Adapun pengertian Al-Quran terbagi kepada dua. Yang pertama, Al-Quran menurut bahasa. Yang kedua, Al-Quran menurut istilah. Al-Quran menurut bahasa adalah bacaan atau yang dibaca. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril yang diturunkan secara mutawatir ataupun berangsur-angsur. Maksudnya, Al-Quran merupakan kalam Allah adalah Al-Quran itu perkataan Allah. Mengapa Al-Quran itu dikatakan dengan diturunkan? Karena sebelum Al-Quran itu diturunkan, Al-Quran itu berada di Lauhul Mahfuz. Di mana Lauhul Mahfuz itu? Wallahu a'lam, karena Allah lah yang tahu. Dikatakan melalui malaikat Jibril karena malaikat Jibril adalah malaikat yang ditugaskan Allah untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Perantaraan kalam. Yang dimaksud dengan perantaraan kalam adalah dengan berkata-kata. Disampaikan secara mutawatir, maksudnya Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur, sedikit demi sedikit, melalui proses waktu yang panjang, 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Kadangkala 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, 5 ayat. Al-Quran itu tidak pernah turun secara 1 juz. Itulah yang dimaksud dengan berangsur-angsur. Dan Al-Quran itu pun diturunkan di dalam bahasa Arab, bukan bahasa yang lain. Al-Quran itu menurut ensiklopedi Islam nama-namanya ada 78. Tapi di sini kita membahasnya cukup 5 saja dulu ya. Yang pertama, Alkitab. Dalilnya adalah Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Artinya, kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Yang kedua, Az-Zikr. Artinya peringatan. Al-Quran itu merupakan peringatan bagi umat manusia, agar manusia itu dapat menjalankan kehidupan itu sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Kita lihat salah satu peringatan yang terdapat di dalam Al-Quran adalah tentang kaum Sodom. Di situ Allah mengingatkan kepada umat manusia, Allah akan memberikan azab kepada orang-orang yang melakukan perbuatan homoseksual ataupun lesbian. Dengan adanya kejadian hukuman Allah terhadap kaum Sodom, maka Al-Quran itu dijadikan peringatan untuk manusia agar tidak mengulangi perbuatan kaum tersebut. Yang ketiga, Al-Furqan yang artinya pembeda. Maksudnya, isi Al-Quran itu membedakan antara yang hak dan yang batil. Seperti di dalam mencari rezeki. Allah mengizinkan manusia mencari rezeki, carilah rezeki-rezeki yang halal lagi baik. Caranya bagaimana? Kita harus berusaha. Berusaha dengan sungguh-sungguh, lakukanlah perbuatan itu dengan jujur. Yang batil itu bagaimana? Dengan cara menipu, mencuri, dan lain sebagainya. Yang keempat, suhuf. Suhuf artinya lembaran.
Al-Quran dikatakan lembaran karena Al-Quran itu merupakan susunan daripada lembaran-lembaran yang dibukukan sehingga menjadi sebuah kitab. Dalilnya adalah Al-Quran surat Al-Bayyinah ayat keempat, Rasulun minallahi yatslu suhufan mutahharah. Yang kelima, At-Tanzil, yang berarti diturunkan. Seperti sebelumnya, Ibu katakan bahwasanya Al-Quran itu sebelumnya tempatnya berada di Lauhul Mahfuz. Sudah sampai waktunya Allah menurunkan Al-Quran itu kepada Nabi Muhammad setelah Rasulullah Muhammad SAW berusia 40 tahun. Adapun dalilnya adalah Quran surat Asy-Syu'ara ayat 192 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Artinya, dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam. Selanjutnya, fungsi Al-Quran. Al-Quran mempunyai banyak fungsi. Di antaranya satu, sebagai sumber pokok ajaran Islam. Sumber pokok ajaran Islam itu didasari kepada akidah ataupun kepercayaan. Kemudian akhlak ataupun perilaku. Kemudian syariat dan hukum. Contohnya, bagaimana akidah dalam Islam? Akidah dalam Islam, Allah mengajarkan pada Quran surat Al-Ikhlas yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Yang artinya, katakanlah Allah itu Esa. Akidah di dalam Islam itu mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Itulah Tuhan sesungguhnya, bahwasanya Allah itu Maha Esa. Allahus Somad, yang artinya hanya kepada Allah lah kita meminta. Itulah salah satu contoh bukti sumber pokok ajaran Islam yang berisikan tentang akidah. Kemudian tentang akhlak. Al-Quran juga mengajarkan tentang akhlak kepada manusia, bagaimana etika terhadap orang tua, sesama, maupun yang di bawah umur. Contohnya, di dalam etika terhadap orang tua terdapat pada surah Luqman yang mengajarkan, hai anakku, janganlah engkau berkata, ahs. Maksudnya, kita tidak boleh durhaka kepada orang tua walaupun dengan perkataan ah. Apalagi marah, ah saja sudah tidak boleh. Itulah kandungan Al-Quran yang kedua. Dikatakan petunjuk syariat dan hukum, di dalam Al-Quran itu banyak terdapat hukum-hukum Islam. Salah satunya hukum bagi pezina yang merupakan hukuman rajam. Kemudian bagi pencuri, hukumannya potong tangan. Hukuman bagi seorang pembunuh, berlakulah kisos. Maka apabila orang melakukan pembunuhan, hukumnya wajib dibunuh pula. Yang kedua, sebagai kabar gembira bagi orang yang beriman. Dikatakan kabar bergembira bagi orang yang beriman karena apabila seseorang sudah beriman, maka ia akan beramal soleh. Apabila ia beramal soleh, maka ia akan mendapatkan ganjaran pahala dan di yaumil akhir nanti dia akan masuk ke dalam surga. Selanjutnya, fungsi Al-Quran sebagai peringatan bagi orang kafir. Mengapa Al-Quran itu dikatakan peringatan bagi orang kafir? Karena orang kafir itu adalah orang-orang yang ingkar terhadap Allah. Sehingga balasan bagi mereka adalah neraka. Selanjutnya, hadis. Apa itu hadis? Hadis menurut bahasa adalah qorib. Hadis dikatakan qorib yang berarti dekat. Mengapa dia dikatakan dekat? Karena orang-orang yang menerima hadis itu adalah orang-orang yang dekat dengan Rasulullah. Seperti anak Rasulullah, istri Rasulullah, kemudian sahabat Rasulullah. Yang kedua, jadid. Hadis itu dikatakan jadid. Kenapa jadid?
karena di hadis itu baru didapatkan setelah Rasulullah menjadi Rasul di usia 40 tahun. Khobar, hadis itu dikatakan khobar karena wahyu yang diterima Rasulullah disampaikan kepada keluarga. Kemudian setelah disampaikan kepada keluarga, hadis itu disampaikan kepada sahabat. Dari sahabat disampaikan kepada sahabat yang lainnya. Sedangkan menurut istilah, hadis itu adalah perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi. Dikatakan perkataan Nabi karena hadis itu bersumber dari ucapan Nabi. Seperti, Shollu kama ra'aitumuni usolli, solatlah kamu sebagaimana aku solat. Dan hadis dikatakan juga perbuatan Nabi. Contohnya, di dalam melakukan solat, Rasulullah mendahului dengan niat, kemudian mengakhirinya dengan salam. Itulah perbuatan Nabi. Sedangkan ketetapan Nabi melakukan sholat sunat 2 rakaat sebelum melakukan sholat fardu. Atau Nabi melakukan dan memerintahkan agar umatnya sebelum melakukan sholat terlebih dahulu beristinja dan berwudu. Kedudukan hadis. Hadis kedudukannya merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Sesuai dengan hadis Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kitab Allah wa sunnata rasulih. Anak-anak Umi, selanjutnya kita masuk kepada fungsi hadis. Di antara fungsi hadis adalah 1. Sebagai penjelas terhadap fungsi Al-Quran. Yang kedua, sebagai penguat Al-Quran. Yang ketiga, sebagai penetap hukum di dalam Al-Quran. Selanjutnya, fungsi Al-Quran dan hadis. Adapun fungsi Al-Quran dan hadis, 1. Al-Quran dan hadis sebagai pedoman kehidupan di dalam keluarga, masyarakat, dan bernegara. Dan Al-Quran berfungsi sebagai hakim dalam menyelesaikan perkara. Contohnya, bagi seorang pembunuh, berlakulah hukum qisas kepadanya dan ia wajib dibunuh. Kesimpulannya adalah Al-Quran dan hadis merupakan sumber pokok dan pedoman hidup bagi umat Islam agar tercapai kebahagiaan dan kebaikan di dunia serta akhirat. Demikianlah materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita dapat menjadikan Al-Quran hadis sebagai pedoman hidup kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.